Ulumul Hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi Abdillah dengan NIM 2102041110040. Jadi di sini saya ingin membahas dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang metode pendekatan dalam memahami hadis. Dan juga saya memilih salah satu dari sekian banyak hadis dari kitab Fathul Bari untuk dijadikan referensi bahwasannya hadis itu memakai metode apa, seperti itu. Baik, langsung saja. Sebelum saya melakukan korelasi metodenya pada hadis tersebut, saya ingin menjelaskan ada beberapa metode pendekatan dalam memahami hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pendekatan secara linguistik. Pendekatan bahasa atau linguistik dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek. Pertama, struktur bahasa. Artinya, apakah susunan kata dalam matan suatu hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu atau tidak. Yang kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan dalam bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW atau menggunakan kata-kata baru yang dipergunakan dalam literatur pada zaman sekarang atau Arab modern. Yang ketiga, yaitu ada hadis tersebut mensilah menggambarkan bahwa bahasa kenabian. Yang keempat, menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makna yang harus dipahami oleh pembaca atau peneliti. Terkadang suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertentangan dengan nas Al-Quran atau sunnah yang sahih, akal, indera atau kenyataan, dan juga atau sejarah. Tetapi riwayat tersebut tidak seperti perkataan kenabian, maka tidak dapat berbagai pendekatan dalam pemahaman hadis diterima dalam hadis. Yang kedua, yaitu ada pendekatan secara historis. Salah satu langkah yang dilakukan muhaddisin untuk melakukan penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatar belakangi munculnya suatu hadis, asbabul wurud al-hadis. Mengetahui asbabul wurud mempermudah memahami kandungan hadis. Dengan asbabul wurud, sebab asbabul wurud ini dalam melakukan kritik hadis yang diketahui memakai asbabul wurud, maka akan sangat membantu untuk memahami maksud dari hadis. Oleh karena itu, tema pembahasan ini dinamakan pendekatan sejarah. Lanjut kepada fungsi asbabul wurud al-hadis. Terdapat hadis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu menjelaskan hadis melalui taksis al-am atau mengkhususkan yang umum. Yang taksid atau yang mutlak. Tafsil al-mujimal yaitu merinci yang global. Al-nasikh wa al-mansukh yaitu menasak yang terdahulu. Bayan ilat al-hukum yaitu menjelaskan ilat-ilat hukum tersebut. Dan taudih al-muskil yaitu menjelaskan yang muskil. Yang kedua yaitu mengetahui kedudukan Rasulullah SAW pada saat kemunculan hadis, apakah sebagai rasul atau sebagai qadhi dan mufti atau sebagai pemimpin suatu masyarakat atau sebagai manusia biasa. Bahkan ketiga, mengetahui situasi dan kondisi suatu masyarakat saat hadis ini disampaikan. Yang ketiga yaitu ada pendekatan secara sosiologis, yaitu pemahaman terhadap hadis dapat juga menggunakan pendekatan sosiologis, keadaan sosial kemasyarakatan dan tempat serta waktu terjadi kemungkinan. Intinya gambaran pemaknaan hadis yang disampaikan, di mana dan untuk apa ia diucapkan, sekiranya dipadukan secara harmoni dalam suatu pembahasan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimanfaatkan sehingga diperoleh hal-hal yang bermanfaat secara optimal dari apa yang disampaikan oleh hadis tersebut.
sehingga maksud hadis itu benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. Nah, baik, langsung kepada hadis apa yang saya ambil, judul hadis apa yang saya ambil pada kitab Fathul Bari, yaitu hadis tentang buang air kecil sambil berdiri dan duduk. Baik, akan saya sampaikan hadisnya, yaitu An Huzaifah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatan qaumin fabala qaiman fadaan bima'in fajituhu bima'in fatawaddo. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam itu kencing sambil berdiri, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air. Aku pun mengambilkan keluar beliau air, lalu beliau berwudu dengannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya hadis ini dapat saya simpulkan itu memakai metode pendekatan sosiologis. Kenapa hadis ini berdasarkan kenapa bisa saya jadikan pendekatan sosiologis itu karena hadis ini muncul ketika Rasulullah SAW melakukan hal tersebut di kalangan masyarakat, lalu melibatkan salah seorang untuk membantu beliau dalam mengambil air. Lalu ketika menyinggung permasalahan kencing atau buang air kecil sambil berdiri dan duduk, bahwasanya sambil duduk itu lebih pantas daripada berdiri. Namun berdasarkan hadis yang sedang dibahas, dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW sambil berdiri, berarti berdiri saja diperbolehkan. Apalagi kalau sambil duduk, maka hal tersebut lebih diperbolehkan lagi. Nah, lanjut kepada yang terakhir, yaitu ada metode syarah hadis. Dalam hadis ini itu memakai metode syarah apa? Ketika kita membahas kepada metode syarah hadis, itu dapat saya simpulkan bahwasanya hadis ini pada kitab Fathul Bari ini yaitu memakai metode muqarran. Karena penjelasan hadis ini terdapat banyak perbandingan dari pensyarah hadis lain, adanya pemakaian mufradat serta redaksi yang mirip, lalu dilakukan perbandingan dengan kitab dari Imam Ahmad dan juga terdapat dalam Imam Muslim atas kemiripan redaksi hadis dan juga perbandingan dari hal yang dibahas. Lalu di sini di dalam kitab Fathul Bari itu juga dijelaskan perbedaan-perbedaan riwayat, seperti walaupun berbeda riwayat tetapi memiliki kemiripan redaksi, seperti dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya dari jalur Al-Ma'asyi diberi tambahan yang memiliki arti, aku pun menjawab darinya, maka beliau bersabda, mendekatlah. Akhirnya aku mendekat hingga berdiri di belakangnya. Namun dalam riwayat Imam Ahmad dari Yahya bin Qatan disebutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi pembuangan sampah suatu kaum. Aku pun menjauh darinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendekatkanku hingga berada di belakangnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, kemudian beliau minta dibawakan air, lalu berwudu seraya menyapu di atas kedua sepatunya. Dapat disimpulkan di sini bahwasanya hadis ini memakai metode muqarran dalam metode bicara hadis, karena kan banyaknya perbandingan para ulama dalam meriwayatkan hadis ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.